Halo, perkenalkan nama saya Bintoko dengan nomor NIM 22478 dari kelas SKR angkatan 2021. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang apa itu kegunaan dari penginderaan jauh dalam bidang kehutanan. Oke, sebelumnya kita kenali dulu tentang pengertian penginderaan jauh. Berikut adalah pengertian penginderaan jauh menurut beberapa ahli. Yang pertama, Curan 1985, penginderaan jauh remote sensing, yaitu penggunaan sensor radiasi elektromagnetik untuk merekam gambar lingkungan bumi yang dapat diinterpretasikan sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Yang kedua, menurut Nielsen dan Kiefer 1998, penginderaan jauh remote sensing adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek daerah atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau fenomena yang dikaji. Yang ketiga, menurut Clawell 1984, penginderaan jauh remote sensing yaitu suatu pengukuran atau perolehan data pada objek di permukaan bumi dari satelit atau instrumen lain di atas jauh dari objek yang dikaji. Foto udara, citra satelit, dan citra radar adalah beberapa contoh penginderaan jauh. Oke, kita masuk pada manfaat dan konsep dasar penginderaan jauh. Manfaat penginderaan jauh secara umum adalah bertujuan untuk mengumpulkan data sumber daya alam dan lingkungan. Konsep dasar penginderaan jauh terdiri atas beberapa komponen yang meliputi sumber tenaga, atmosfer, interaksi tenaga dengan objek di permukaan bumi, sensor, sistem pengolahan data, dan beberapa penggunaan data. Lalu ini adapun manfaat penginderaan jauh di bidang geologi sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pemetaan permukaan. Di samping pemotretan dengan pesawat terbang menggunakan aplikasi GIS. Yang kedua, menentukan struktur geologi dan macam bentuk. Yang ketiga, melakukan pemantauan daerah bencana, pemantauan aktivitas gunung berapi, aktivitas tektonik, dan pemantauan dispersuan debu vulkanik. Yang keempat, melakukan pemantauan di distribusi sumber daya alam seperti hutan dan bahan tambang. Oke, lalu ini adalah manfaat penginderaan jauh terhadap berbagai disiplin ilmu. Yang pertama, dalam bidang kehutanan. Bidang kehutanan berkenaan dengan pengolahan hutan untuk kayu termasuk perencanaan pengambilan hasil kayu, pemantauan penebangan dan penghutanan kembali, pengelolaan dan pemecahan marga satwa, rekreasi dan pengawasan kebakaran. Kondisi fisik hutan sangat rentan terhadap bahaya kebakaran, maka penggunaan citra inframerah sangatlah membantu dalam menyediakan data dan informasi dalam rangka memonitoring perubahan temperatur secara kontinu dengan aspek geografis yang cukup memadai sehingga implementasi di lapangan dapat dilakukan dengan sangat mudah dan cepat. Yang kedua, dalam bidang pembuatan peta. Peta citra merupakan citra yang telah bereferensi geografis sehingga dapat dianggap sebagai peta. Informasi spesial yang disajikan dalam peta citra merupakan data restart yang bersumber dari hasil perekaman citra satelit sumber alam secara kontinu. Peta citra memberikan semua informasi yang terekam pada bumi tanpa ada generalisasi. Yang ketiga, dalam bidang meteorologi. Manfaat penginderaan jauh di bidang meteorologi dibagi menjadi berikut. Yang pertama, mengamati iklim suatu daerah melalui pengamatan tingkat keserawatan dan kandungan air dalam udara. Yang kedua, membantu analisis cuaca dan peramalan atau prediksi dengan cara menentukan daerah tekanan tinggi,
dan tekanan rendah serta daerah hujan, badai, dan siklon. Yang ketiga, mengamati sistem atau pola angin permukaan. Yang keempat, melakukan pemodelan meteorologi dan set data klimatologi. Sebelumnya, manfaat penginderaan jauh di bidang disiplin ilmu ini sangat banyak, tapi hanya saya ambil 3 saja. Oke, lanjut, kita sekarang masuk pada komponen penginderaan jauh. Yang pertama, tenaga untuk penginderaan jauh. Dalam penginderaan jauh harus ada sumber tenaga, yaitu matahari, yang merupakan sumber utama tenaga elektromagnetik secara alami yang digunakan pada teknik pengembalian data objek dalam penginderaan jauh. Penginderaan jauh dengan memanfaatkan tenaga alamiah disebut penginderaan jauh secara pasif, sedangkan tenaga buatan digunakan dalam penginderaan jauh sistem aktif. Yang kedua, atmosfer. Atmosfer bersifat selektif terhadap penginderaan terhadap panjang gelombang, sehingga ini sebagian kecil saja tenaga elektromagnetik yang dapat mencapai permukaan bumi dan dimanfaatkan untuk penginderaan jauh. Yang ketiga, interaksi tenaga objek. Tenaga dalam penginderaan jauh merupakan tenaga penghubung yang membawa data tentang objek ke sensor dengan berupa bunyi, gaya magnetik, gaya berat, dan tenaga elektromagnetik. Yang keempat, sensor dan alat pengindera. Sensor adalah alat digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam suatu objek dalam daerah jangkauan tertentu. Tiap sensor memiliki kepekaan tersendiri terhadap bagian spektrum elektromagnetik. Yang kelima, pengolahan data. Pengolahan data dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan interpretasi secara visual, dan dapat pula dengan cara numerik atau cara digital, yaitu dengan menggunakan komputer. Kita masuk pada interpretasi citra penginderaan jauh. Interpretasi citra merupakan suatu proses pengolahan objek yang berupa gambar citra untuk digunakan dalam disiplin ilmu tentang secara geologi, geografi, ekologi, geodesi, dan disiplin ilmu lainnya. Karakteristik yang tergambar pada citra dapat digunakan untuk mengenali objek disebut. Untuk interpretasi citra yang meliputi rona, warna, ukuran, bentuk, pola, tekstur, bayangan, situs, asosiasi, dan konversi bukti. Oke, demikian presentasi dari saya. Bila ada salah, mohon maaf.